Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rufiah, biasa dipanggil Bu Rufi, guru pengajar materi biologi di kelas 11 IPA dan 11 IPS. Bagaimanakah kabar kalian pada hari ini? Bu Rufi berharap kalian dalam kondisi sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga saya ucapkan selamat kepada kalian yang saat ini berada di kelas 11. Tentunya tanggung jawab kalian lebih besar dan tolong tingkatkan belajarnya lebih giat lagi. Ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui bahwa sistem pembelajaran kita pada saat ini masih menggunakan daring atau dalam jaringan. KKM Biologi adalah 77. Perlu juga dipersiapkan buku tulis dan alat tulis untuk mencatat hal-hal yang perlu kalian catat. Selanjutnya yang tidak kalah penting untuk menambah semangat belajar kalian ada yel-yel biologi. Apabila saya atau teman kalian berkata biologi, kalian jawab dengan serentak, semangat, cerdas, ceria, yes. Oke, pada pembelajaran perdana kali ini kita akan bahas tentang struktur dan fungsi sel. Dalam pelajaran kali ini standar kompetensinya adalah memahami struktur dan fungsi sel sebagai unit terkecil kehidupan. Kompetensi dasar mendeskripsikan komponen kimiawi sel, struktur dan fungsi sel sebagai unit terkecil kehidupan, mengidentifikasikan organel sel tumbuhan dan hewan, membandingkan mekanisme transport pada membran secara difusi, osmosis, transport aktif, endositosis, dan eksositosis. Indikator yang ingin dicapai setelah pembelajaran ini, kalian bisa menyebutkan tentang teori sel, menjelaskan perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan, serta mendeskripsikan fungsi organel sel. Untuk sejarah penemuan sel, yang pertama kita awali dari Robert Hooke. Dia mengamati sayatan gabus pada batang Quercus suber. Bisa juga kalian amati yaitu dari gabus yang ada di tengah daripada batang singkong. Diamati, kita iris secara tipis di amat 2 mikroskop. Di situ akan terlihat suatu ruangan kosong yang dibatasi dinding sel yang tebal karena menyerupai kamar, sehingga ia namakan sel atau selula sama dengan kamar. Akan tetapi sel gabus tersebut bukan sel yang hidup, melainkan sel yang mati dan telah kosong tanpa isi. Nah, dari penemuan Robert Hooke inilah sehingga memicu ilmuwan lain untuk mempelajari tentang ilmuwan selanjutnya yaitu Antony van Leeuwenhoek. Dia merancang sebuah mikroskop kecil berlensa tunggal yang digunakan untuk mengamati air rendaman jerami. Pengamatan dia menemukan suatu organisme yang bergerak-gerak di dalam air. Jadi Antony van Leeuwenhoek itu mengamati sel-sel yang hidup. Selanjutnya Jacob Schleiden dan Theodor Schwann, dia melakukan pengamatan pada sel hewan dan menyimpulkan keduanya bahwa tiap makhluk hidup terdiri dari sel. Sel merupakan unit struktural terkecil pada makhluk hidup dan organisme bersel tunggal terdiri dari sebuah sel. Sedangkan organisme bersel banyak tentunya di sini terdiri dari banyak sel. Selanjutnya Max Schütt. Dia menemukan protoplasma merupakan dasar fisik kehidupan. Protoplasma atau cairan sel merupakan bagian penting sel, tempat berlangsungnya reaksi kimia kehidupan, sehingga dari pengamatan dia muncul sebuah teori yang mengatakan bahwa sel merupakan kesatuan fungsional kehidupan. Selanjutnya Rudolf Virchow, dia mengatakan bahwa omnicellula ex cellulae, semua sel berasal dari sel sebelumnya dan juga
Sel merupakan unit pertumbuhan makhluk hidup. Dari ilmuwan yang sudah disebutkan tadi, muncul perkembangan lain dari teori sel, yaitu dari Robert Brown. Dia menemukan sebuah nukleus sebagai benda kecil yang terapung pada cairan sel. Felix Durkheim beranggapan bahwa bagian terpenting dari sel adalah cairan sel atau disebut protoplasma, dan Johannes Purkinje orang pertama yang mengajukan istilah protoplasma untuk menamai bahan embrional sel telur. Oke, selanjutnya kalian lihat pada gambar struktur sel. Di situ ada sebuah sel tumbuhan. Nah, sel tumbuhan ataupun sel itu memiliki 3 bagian utama. Yang pertama adalah membran plasma atau membran sel, yang kedua adalah sitoplasma, dan yang ketiga adalah organel-organel sel. Organel sel itu yang mana? Di situ ada tulisan mitokondria, nukleus, retikulum endoplasma, aparatus Golgi, dan plastida. Apakah hanya itu? Tidak. Ada beberapa lagi yang lain. Salah satunya adalah ribosom. Oke, tentunya kalian di sini masih ingat di pelajaran kelas 10 gambar yang ada di situ adalah gambar sel prokariotik. Apa itu sel prokariotik? Adalah sel yang tidak memiliki membran inti sel. Salah satu contohnya bisa bakteri ataupun alga biru. Bagaimana dengan sel eukariotik? Sel eukariotik itu adalah sel yang sudah memiliki membran inti sel. Contohnya bisa sel hewan, sel tumbuhan, sel jamur, sel lumut, dan lain-lain. Baiklah anak-anakku, pada sel kali ini yang kita pelajari pada sel eukariotik adalah sel tumbuhan dan sel hewan. Sel tumbuhan, kamu lihat di situ ada beberapa organel maupun bahan penyusun daripada sel tumbuhan. Ada dinding sel, membran plasma atau membran sel, sitoplasma, organel-organel sel. Di situ ada badan Golgi, vesikel, kloroplas, mitokondria, vakuola, retikulum endoplasma kasar, ribosom bebas, membran inti atau nukleus, mikrotubulus. Selanjutnya sel eukariotik yang kedua adalah sel hewan. Kalau tadi sel tumbuhan, di sini adalah sel hewan. Susunan bagian sel hewan masih sama, ada membran plasma, ada sitoplasma, dan ada organel-organel sel. Nah, apa saja organel selnya? Ada mitokondria, ada mikrotubulus, ada filamen, ada vesikel, lisosom, ribosom bebas, retikulum endoplasma kasar, retikulum endoplasma halus, dalam hal ini disingkat dengan RE. Terus ada juga badan Golgi dan ada juga sepasang sentriol. Kalau kalian jeli, di situ ada beberapa perbedaan yang hanya ada organel sel di sel hewan dan juga organel sel yang ada di sel tumbuhan saja, dan juga ada beberapa organel sel yang ada di sel hewan dan sel tumbuhan. Oke, selanjutnya di sini ada struktur dan fungsi organel-organel pada sel tumbuhan dan sel hewan.
Di sini ada strukturnya seperti apa, fungsinya seperti apa, bisa kalian amati dan bisa kalian tulis pada gambar tersebut. Selanjutnya, dari gambar sel tumbuhan dan sel hewan tadi bisa kita tarik kesimpulan ada beberapa organel sel yang khusus dimiliki oleh sel tumbuhan saja dan ada beberapa organel sel yang khusus dimiliki oleh sel hewan saja. Misalnya dalam hal ini pada sel tumbuhan, ternyata di situ ada dinding sel. Pada sel hewan tidak mempunyai dinding sel. Pada sel tumbuhan mempunyai vakuola berukuran besar, sedangkan pada sel hewan mempunyai vakuola berukuran kecil. Pada sel tumbuhan mempunyai plastida, dalam hal ini plastida ada 3, ada kloroplas, ada kromoplas, dan leukoplas. Selanjutnya pada sel hewan ternyata tidak dijumpai adanya plastida. Pada sel tumbuhan tidak mempunyai sentriol, sedangkan pada sel hewan mempunyai sentriol. Oke, selanjutnya di situ ada gambar membran sel. Membran sel merupakan bagian terluar dari sel yang terdiri dari 2 lapisan, yaitu lapisan protein dan lapisan lipid atau lemak. Lapisan lipid tersusun atas fosfolipid, glikolipid, dan sterol. Lapisan protein membran plasma terdiri atas glikoprotein. Ada 2 jenis lapisan protein, yaitu lapisan protein perifer dan lapisan protein integral. Lapisan protein perifer merupakan lapisan protein yang terdapat di permukaan lapisan lipid atau lemak, sedangkan lapisan protein integral merupakan lapisan protein yang menembus lapisan lemak. Pada lemak atau lipid itu ada 2 bagian, yaitu bagian kepala yang gambarnya di situ bulat, itu merupakan sisi yang hidrofilik atau suka air, biasanya menghadap keluar membran plasma, sedangkan bagian yang kedua adalah sisi ekornya, itu merupakan sisi hidrofobik atau tidak suka air yang letaknya bersembunyi di bagian dalam membran plasma. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang macam-macam transport melalui membran sel. Nah, substansi yang melalui membran plasma atau membran sel dapat ditransport secara pasif dan aktif. Pasif itu ada osmosis dan difusi. Difusi yang dipermudah dengan saluran protein dan difusi yang dipermudah dengan protein pembawa. Sedangkan yang aktif unipor, simpor, dan antipor. Nah, di sini kalian bisa mencari apa pengertian daripada pasif dan aktif maupun osmosis dan difusi. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang osmosis. Osmosis adalah perpindahan molekul pelarut, misalnya air, dari larutan berkonsentrasi rendah atau hipotonik ke larutan yang berkonsentrasi tinggi atau hipertonik melalui membran semipermeabel. Nah, di situ terlihat ada gambaran sel hewan dimasukkan ke dalam larutan yang hipertonik atau larutan dengan konsentrasi tinggi, maka sel hewan dalam hal ini diwakili oleh sel darah akan menunjukkan krenasi atau mengkerut. Maksudnya apa? Cairan yang ada di dalam sel darah itu akan keluar.
Sedangkan apabila sel darah dimasukkan ke dalam larutan yang sama dengan sel hewan, tidak menunjukkan perubahan apa-apa. Nah, kalau dimasukkan ke dalam larutan yang hipotonik atau larutan yang konsentrasinya rendah, maka di situ kamu lihat sel darah tersebut akan menggelembung. Nah, kalau itu cairan dari luar masuk ke dalam sel darah secara terus-menerus, mengakibatkan sel darah akan mengalami lisis atau hemolisis atau pecah. Nah, kamu lihat pada sel tumbuhan, apabila sel tumbuhan kita masukkan ke dalam larutan yang hipertonik, nah apa yang terjadi? Di situ terjadi plasmolisis. Apa itu plasmolisis? Plasmolisis adalah lepasnya membran sel dari dinding sel. Misalnya kalau kalian lihat petani kalau sedang memberi pupuk pada tanaman, kalau tanaman itu tidak segera diairi dengan air, apa yang terjadi? Tanaman itu akan layu. Ya. Selanjutnya, apabila sel tumbuhan dimasukkan ke dalam larutan yang isotonis, itu tidak terjadi perubahan apa-apa. Nah, sama dengan pada sel hewan, sel tumbuhan dimasukkan ke dalam cairan yang hipotonik atau lebih rendah konsentrasinya, maka cairan dari luar sel itu akan masuk ke dalam sel tumbuhan dan sel tumbuhan itu akan mengalami turgid. Selanjutnya difusi. Difusi adalah perpindahan molekul zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Perpindahan molekul secara difusi dapat terjadi melalui membran plasma ataupun tidak. Ya, contoh difusi itu apa? Misalnya kalian menyemprotkan parfum ya ke ruangan. Kira-kira bau parfum itu hanya ada di satu tempat atau menyebar ke semuanya? Tentunya akan menyebar ke semuanya. Juga kalau ibu kalian mungkin memasak ikan asin, bagaimana supaya ikan asin itu tidak terlalu asin? Biasanya akan direndam dengan menggunakan air garam. Kenapa kok bisa menjadi asin? Karena garam yang menempel pada ikan itu akan larut ya, karena garam yang ada pada ikan kan konsentrasinya tinggi sehingga dia akan larut dan masuk ke cairan garam tersebut sehingga menyebabkan ikan tidak asin lagi. Nah, difusi itu ada dua, difusi sederhana. Difusi sederhana itu contohnya seperti parfum yang akan menyebar ke seluruh ruangan. Kalau difusi yang dipermudah atau difusi yang kedua yaitu difusi dipermudah dengan protein pembawa. Selanjutnya transport aktif. Transport aktif yaitu transport molekul atau ion membawa gradien konsentrasi. Pergerakan molekul melawan gradien konsentrasi memerlukan sejumlah energi yang termasuk ke dalam transport aktif yaitu eksositosis, endositosis, dan pompa natrium kalium. Oke, tadi kalian telah mempelajari tentang difusi dan osmosis. Difusi dan osmosis itu termasuk transport pasif. Transport pasif itu adalah perpindahan molekul atau ion mengikuti gradien konsentrasi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Dalam hal ini tidak membutuhkan energi. Sedangkan transport pasif itu adalah transport molekul atau ion melawan gradien konsentrasi. Pergerakan molekul melawan gradien konsentrasi memerlukan sejumlah energi. Yang termasuk ke dalam transport aktif itu adalah eksositosis, proses pengeluaran zat dari dalam sel,
endositosis, yaitu proses pemasukan zat ke dalam sel, dan juga pompa natrium kalium. Ini ada 5 latihan soal. Ya, soal ini kalian foto, terus kamu salin di buku kalian yang kamu kirim ke Bu Rufi melalui nomor WA. Jawabannya saja dengan cara difoto. Nomor 1, tentang pernyataan, manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Soal nomor 2, retikulum endoplasma bertanggung jawab dalam hal titik-titik. Soal yang ketiga, organel yang berperan sebagai penghasil enzim-enzim pencernaan dan merusak sel-sel asing, yaitu titik-titik. Soal keempat, masuknya mineral dan air tanah dalam sel akar merupakan contoh transport lewat membran secara titik-titik. Dan yang kelima, bila sel makhluk hidup direndam dalam larutan hipertonis, maka sel tersebut akan mengalami titik-titik. Oke, selamat mengerjakan. Jangan lupa, salam biologi, semangat, cerdas, ceria, yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.